Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas salah satu aspek dalam bahasa Arab yaitu kalimat. Yang dimana kalimat memiliki 3 bagian. Yang pertama ada isim, yang kedua ada fiil, dan yang ketiga itu adalah huruf. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang kalimat isim. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya, tonton video kali ini sampai selesai. Ya, saya akan menjelaskan tentang pengertian isim, yaitu kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa lam tuhtarar bi zamanin wad'an, yaitu kalimat yang menunjukkan kepada makna mandiri dan tidak disertai dengan pengertian zaman atau keterangan waktu. Nah, isim ini dibagi menjadi 4, yaitu isim mufrad, yang kedua isim musanna, yang ketiga jamak salim, dan yang terakhir ada jamak taksir. Ya. Oke, jadi yang pertama isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Isim mufrad huwa ma dalla ala wahidin. Isim yang menunjukkan satu atau tunggal. Jadi setiap kata yang menunjukkan satu atau tunggal itu dinamakan isim mufrad. Nah, isim mufrad ini adalah kata dasar yang tidak mengalami perubahan atau ketambahan huruf lain. Contoh. Contoh kitabun. Nah, kitabun ini adalah kata dasar yang artinya sebuah buku. Nah, sebuah buku ini sudah cukup untuk mengartikan bahwa kitabun ini adalah isim mufrad. Contoh lain, waladun, atau seorang anak laki-laki. Seperti itu. Nah, gimana kalau dua buah buku atau dua anak laki-laki? Kita belajar materi yang selanjutnya. Oke, tadi teman-teman sudah dijelaskan mengenai mufrad, yang sekarang kita masuk ke musanna. Apa itu musanna? Musanna adalah salah satu bentuk isim yang menunjukkan dua ataupun ganda. Ya, contohnya tadi yang disebutkan adalah kitabun. Kitabun sendiri ada artinya sebuah buku. Kalau misalkan ini musanna, menjadi ditambahi dengan alif dan nun, menjadi kitabani. Nah, teman-teman, alif dan nun merupakan contoh dari ciri musanna, yang dimana kedudukannya itu sebagai rofa. Kemudian ada satu lagi, yaitu kalau misalkan dia berposisinya itu sebagai nasab ataupun jer, itu ditambahi dengan ya dan nun. Contohnya kita menggunakan kitabun juga, jadi kitabaini. Nah, ini dalam kedudukan nasab dan juga ya. Artinya apa? Kitabani artinya dua buah buku. Kitabani juga artinya dua buah buku. Tetapi yang membedakan apa? Yang membedakan posisinya, kalau kitabani menggunakan alif dan nun, itu posisinya dia sebagai rofa, dan kalau misalkan iya dan plus nun itu sebagai nasab dan juga jar, seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke materi jamak taksir. Jadi jamak itu ada 2. Yang pertama jamak salim dan yang kedua ada jamak taksir. Kalau jamak salim itu adalah jamak yang selamat dari perubahan kata. Sekarang saya akan membahas yang kedua, jamak taksir, jamak yang pecah dari asal atau kalimat sebelumnya. Contohnya tadi yang pertama ada contoh kitabun menjadi kitabani, dan sekarang menjadi jamak taksir menjadi
Menjadi kutubun, mufrad kitabun, tasmiyah kitabani atau kitabaini, dan jamak taksir kutubun. Jamak taksir itu ketika rafa dia menggunakan harokat doma teh, dan ketika nasab menggunakan fathah, dan ketika jar menggunakan kalimat menggunakan harokat kasrah. Ya, mungkin cukup sekian dari jamak taksir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Zahwa. Oke, lanjut ke pembahasan jamak salim. Sebelumnya, jamak salim itu dibagi menjadi dua, yaitu jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Yang pertama, jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu menunjukkan untuk laki-laki. Laki-laki. Yang mana ada 4 bagian, yaitu rafa bil wawi, nasab bil ya'i, dan jar bil ya'i. Contoh yang pertama, rafa bil wawi. Qad aflahal mu'minuna. Lafaz al-mu'minuna di sini ini berkedudukan sebagai jamak mudzakkar salim yang mana menggunakan rafa bil wawi. Lanjut ke nasab bil ya'i. Nasab bil ya'i itu contohnya innahum kanu qauman fasikina. Lafaz fasikina di sini berkedudukan sebagai jamak mudzakkar salim yang mana nasab bil ya'i. Lanjut ke jar bil ya'i. Jar bil ya'i contohnya itu warka'u ma'al raki'ina, yang mana ar-raki'ina di sini berkedudukan sebagai jamak mudzakkar salim. Yang mana jamak mudzakkar salim itu bil jar bil ya'i. Harfu ma'a di sini berkedudukan sebagai jar, ar-raki'ina berkedudukan sebagai jamak mudzakkar salim. Seperti itu. Sekarang lanjut ke yang kedua, jamak muannats salim. Jamak muannats salim itu jamak yang menunjukkan untuk perempuan. Yang mana bil alifi wa ta'syirihi. Yang pertama ada rafa bil dhammah. Rafa bil dhammah. Rafa bil dhammah itu contohnya mimba bima ja'atkum al-bayyinat. Mana sih jamak muannats salimnya? Jamak muannats salimnya itu di sini sebagai lafaz al-bayyinat. Yang mana al-bayyinat ini i'rabnya itu rafa bil dhammah. Lanjut ke nasab bil kasrah. Nasab bil kasrah itu contohnya fa'akhraja minas samarati rizqan. Nah, mana sih jamak muannats salim yang berkedudukan sebagai nasab? Nah, di sini ada lafaz as-samarat. Yang mana as-samarat ini sebagai jamak muannats salim. Yang mana nasab bil kasrah. Yang terakhir itu ada jar bil kasrah. Jar bil kasrah. Jar bil kasrah itu contohnya watarakahum fi dulumatin la yubsiruna. Nah, mana sih di sini kalimat yang menunjukkan sebagai jamak muannats salim? Di sini ada lafaz fi. Fi ini sebagai jar. Nah, adulumatin di sini sebagai jamak bil kasrah. Karena sebelum kalimat dulumat ini diawali dengan harfu jar. Ya, jadi fi dulumatin ini adulumat ini jamak bil kasrah karena harfu jar seperti itu. Baik teman-teman, begitulah pembahasan terkait kalimat isim. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.